Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita terbangun di tengah malam saat dunia sedang terdiam, lampu-lampu padam, dan hanya ada keheningan yang menyelimuti hati kita? Di waktu seperti itulah Allah membuka pintu paling dekat bagi hambanya, pintu yang hanya bisa diketuk oleh jiwa yang rindu. Itulah solat tahajud, solat yang tak butuh keramaian, tak perlu bacaan panjang, cukup hati yang tunduk dan ayat-ayat pendek yang dibaca dengan penuh keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. InsyaAllah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, solat tahajud adalah solat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah kita terbangun dari tidur. Ibadah ini memiliki keutamaan yang sangat agung. Bahkan Allah sendiri yang memuliakannya di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa tahajud bukan sekedar ibadah tambahan, tetapi jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Dan ketahuilah sahabat, dalam solat tahajud kita tidak dituntut membaca surah yang panjang. Bahkan surah-surah pendek jika dibaca dengan khusyuk dan penuh penghayatan justru lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini mari kita renungkan 5 surah pendek yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam solat tahajud, karena masing-masing membawa ketenangan dan keberkahan tersendiri. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah surah An-Nas, surah perlindungan yang mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah saat godaan dan bisikan setan menyerang hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk." Hadis riwayat Muslim. Membaca surah An-Nas dalam tahajud adalah pengakuan bahwa kita lemah dan hanya Allah tempat perlindungan sejati. Dalam pandangan para sufi, surah ini adalah latihan penghambaan, mengakui keterbatasan diri dan menyerahkan sepenuhnya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa surah An-Nas membantu membersihkan hati dari pengaruh jahat jin dan manusia, serta mengokohkan keyakinan bahwa perlindungan Allah tidak pernah terbatas. Surah yang kedua adalah surah Al-Falaq, surah perlindungan yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon keselamatan dari segala keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali di pagi dan petang. Niscaya itu akan mencukupimu dari segala sesuatu." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam tahajud, surah Al-Falaq menjadi doa perlindungan dari gelapnya malam, dari sihir dan dari dengki yang tersembunyi. Para ulama tasawuf memandang membaca surah ini di waktu tahajud akan membangun keberanian hati dan menumbuhkan tawakal yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah yang ketiga adalah surah Al-Ikhlas, surah yang menegaskan keesaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam tahajud, surah Al-Ikhlas bukan sekedar bacaan, tetapi penyucian hati dari segala bentuk syirik yang halus. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa membaca Al-Ikhlas dengan penuh penghayatan mendatangkan pengalaman rohani yang dalam dan memperkuat tauhid dalam kehidupan. Yang keempat, surah Al-Humazah. Surah yang keempat ini adalah surah Al-Humazah, surah peringatan bagi hati-hati yang lalai. Surah ini mengecam keras perilaku menggunjing, meremehkan orang lain, dan menuhankan harta. Dalam solat tahajud, surah Al-Humazah menjadi cermin diri untuk merenungi akhlak dan memperbaiki sikap terhadap sesama. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menekankan bahwa surah ini menghidupkan kesadaran akan akhirat dan mematahkan kesombongan yang tersembunyi. Surah yang terakhir, surah yang kelima adalah surah Al-Ma'un, surah yang mengajarkan bahwa iman tidak cukup di lisan,
Surah ini mengkritik orang-orang yang lalai terhadap yatim dan fakir miskin meskipun ia rajin beribadah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memandang surah Al-Ma'un sebagai tolok ukur keikhlasan antara ibadah dan kepedulian sosial. Membacanya dalam solat tahajud mendorong kita untuk menata ulang niat bahwa iman sejati selalu melahirkan kasih dan kepedulian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 surah pendek yang jika dibaca dalam solat tahajud akan mampu menenangkan jiwa, memurnikan iman, dan memperbaiki akhlak. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, lembutkanlah hati kami di sepertiga malam, kuatkan iman kami, bersihkan niat kami, dan jadikan tahajud sebagai cahaya hidup kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga kelak kita kembali kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.